9 tahun 16 hari. Rumus pertama. Berarti kalau anak umur 9 tahun kurang 20 hari, keluar darah selama 10 hari, berarti gimana? 20 hari dikurangi 9 tahun 16, berarti 4 hari pertama. Jadi 4 hari pertama bukan haid, istihadhah nanti, darah fasad, darah penyakit. Kemudian setelah masuk umur 9 tahun kurang 16 hari, 6 hari berarti ya. Nah, itu baru darah haid. Jadi 10 hari tadi, 4 hari pertama adalah istihadhah atau darah fasad. Yang 6 hari adalah darah haid. Paham ya? Belum. Gimana? Enaknya pakai tabel. Ya, enaknya gimana? Papan tulis. Ada nggak? Gimana? Paham ya? Atau anak ulangi lagi? Iya, insya Allah paham ya. Kita tahu rumusnya. Darah haid adalah darah yang keluar pada anak wanita 9 tahun kurang 16 hari. Itu baru dianggap darah haid. Kalau ada darah yang keluar ketika anak wanita umurnya 8 tahun, apakah itu darah haid? 8 tahun keluar darah. Bukan. 8 tahun lebih 30 hari. Bukan juga. Nah, sekarang mepet. 9 tahun kurang 20 hari. Serius nggak antum? 9 tahun kurang 20 hari. Ini agak susah ya. Jelas agak dekat aja. Nah. Ini adalah genap 9 tahun. Genap 9 tahun. Genap 9 tahun. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Apa? Nggak kelihatan katanya. Nggak bisa. Ya udah. Gimana? Kelihatan nggak? Ya udah kita pakai butuh tulis ya. Kelihatan atau tidak kelihatan? Ya udah. Ini coba antum ini ya. Begini aja gini. Apa namanya? Dibalik kameranya. Nah, antum ini, Pak. Sebentar, ada gambar, ada rumusnya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, enggak kurang ini. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 16 sampai 20, 17, 18, 19, 20. Nah, anak 9 kurang dari 20 tahun keluar darah, ini ya, ini 20, keluar darah selama 10 hari. Berarti tanggal 20 sampai berapa? Sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sampai hari ke-11 berarti ya. Kan dianggap darah haid adalah 9 tahun kurang dari 16 hari. Nah, ini baru rumus pertama. Hendaknya 9 kurang 16. Berarti ini 9 tahun, ini kurang 16, keluar darah selama 10 hari, ini 10 hari. Maka ini adalah bukan darah haid, dan ini adalah darah haid. Berarti 6 hari darah haid. Nah, insya Allah paham ya. Nah, jadi rumusnya seperti itu. Sekarang sudah agak pusing ya. Yang laki-laki. Yang kedua, dari rumus tadi. Jadi misalnya ini ada pertanyaan, sekarang nggak usah pakai tabel lama nanti. Ada anak 9 tahun lebih 3 hari. Anak umur 9 tahun lebih 3 hari. Keluar darah selama selama 6 hari. Apakah haid atau bukan? Umurnya 9 tahun lebih 3 hari, keluar darah haid selama 6 hari. Haid atau bukan? Haid, jelas. Itu gampang kalau ini. Ada anak 9 tahun kurang 6 hari. 9 tahun kurang 6 hari, keluar darah selama 10 hari. Haid atau bukan? Ya iya, kurang 6 hari. Nah, itu rumus pertama ya. Hendaknya darahnya adalah keluar pada umur 9 kurang 16 hari. Itu rumus pertama. Bahasanya dienakan ya. Darah keluar ketika umur tidak lebih dari
darah keluar ketika umur tidak kurang dari 9 tahun 16 hari. Itu rumus pertama. Rumus kedua adalah untuk mengetahui haid adalah darah yang keluar tidak kurang dari 24 jam totalnya ya. Dalam bentang waktu 15 hari. Gimana itu? Darah yang keluar hendaknya tidak kurang dari 24 jam dalam bentang waktu 15 hari. Apa nggak di sini, Bang? Darah yang keluar hendaknya tidak kurang dari 24 jam totalnya dalam bentang waktu 15 hari. Kita sudah belajar aktsarul haid 15 hari wa aqalluhu yaum wa lailah. Maksudnya adalah 24 sa'ah. Nah, dari situ kita ambil rumus hendaknya darah yang keluar itu tidak kurang dari 24 jam totalnya dalam bentang waktu 15 hari. Maksudnya gimana? Contoh langsung ya, contoh. Ada wanita keluar darah selama 7 hari. 7 hari. Hari pertama keluar 4 jam. Hari kedua 4 jam. Hari ketiga 4 jam. Hari keempat 4 jam. Hari kelima 4 jam. Hari keenam 4 jam. Hari ketujuh 4 jam. Berarti 7 hari tadi total berapa? 7 kali 4, 28 jam. Haid atau bukan? Haid. Nah, ini gampang. Karena apa? Dalam bentang waktu 15 hari, dan ini cuma 7 hari, nggak nyampe 15, keluar lebih dari 24 jam. Nah, ada kala dalam 15 hari tidak sampai 24 jam, tidak memenuhi syarat rumus yang kedua. Misalnya ada wanita keluar darah selama 15 hari. Hari pertama 1 jam, hari kedua 1 jam, hari ketiga 1 jam, hari keempat 1 jam, hari kelima 1 jam. Sampai hari ke-15 berhenti 1 jam saja. Haid atau bukan? Nah ini, kembali ke rumus, haid atau bukan? Dalam 15 hari, bukan. Betul sekali, ahsantum. Karena apa? Jumlahnya kurang dari 24 jam dalam bentang waktu 15 hari. Nah itu rumus yang kedua tadi. Penerapannya seperti itu. Jadi misalnya ada orang 3 hari keluar darah 1 hari 8 jam, apakah dinamakan haid? 3 hari itu? 3 hari keluar darah 1 hari 8 jam. Berarti berapa? 24 jam. Nah, berarti haid. Itu adalah penerapan dari rumus kedua. Yang ketiga adalah tidak lebih, darahnya adalah tidak lebih dari 15 hari. Darah yang keluar tidak lebih dari 15 hari. Nah, kita lewatin dulu nanti. Ini masalah istihadah. Istihadah kubro nanti aja insyaallah. Ada namanya istihadah sugro, istihadah kubro, kata ulama kontemporer. Kalau zaman dulu nggak ada, di kitab klasik nggak ada istihadah kubro, istihadah sugro. Nah, kemudian yang ketiga adalah rumus yang ketiga, darah tidak keluar lebih dari 15 hari. Itu rumus yang ketiga. Jadi kita lewatin dulu. Misalnya tadi, ada orang keluar darah selama 20 hari. Nah, berarti nanti berarti apa? Berarti dalam 20 hari ini ada yang tercampur antara darah haid dan darah fasad atau darah istihadah. Bagaimana cara ngitungnya? Nanti insyaallah kalau sempat waktunya, atau nanti ada di Satajidu fil Minhaj. Di Minhaj Talibin ada, atau di Hasyiah Baijuri. Kalau sempat waktunya kita bahas hari ini insyaallah. Yang ketiga syaratnya adalah tidak boleh lebih dari 15 hari darahnya. Yang keempat rumusnya adalah hendaknya, bukan tidak. Yang keempat rumusnya adalah hendaknya didahului suci atau bersih selama 15 hari. Hendaknya didahului bersih atau suci selama 15 hari. Ini rumus yang keempat. Hendaknya didahului suci 15 hari. Misalnya ini. Ini 1 Ramadan.
diambil ini ya. Ini aja susah ya. Nah, 1 nggak ada yang ini ya. Ramadan. 1 Ramadan. 1 Ramadan. Enggak. Katakan gini aja. Dia sudah berhenti tanggal 10 Ramadan. 10 Ramadan. Ada wanita sudah berhenti selama 10 Ramadan. 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Nah, ini aja. Ini si wanita sudah berhenti pada tanggal 10 Ramadan. Kemudian, berarti harusnya tanggal 25. 26-nya sini ya, 26-nya sini. 27, 28, 29, 30 Ramadan. Nah, kemudian pada tanggal 20 Ramadan keluar darah. Sampai tanggal 30 Ramadan. Wah, keluar darah ini. Padahal dia berhentinya tanggal 10 Ramadan. Si wanita ini berhenti darah pada tanggal 10 Ramadan. Tiba-tiba kok tanggal 20. Tanggal 20-nya, tanggal 20 kok keluar darah. Padahal berhenti 10. Nah, kita kembalikan ke rumus yang keempat. Hendaknya didahului suci 15 hari. Nah, ini berarti suci ya, tanggal 10. 1, 2, 3, berarti 15 ya. 10 tambah 15 berapa? 25. Berarti hendaknya dia harus suci selama 15 hari. Yaitu tanggal 11 sampai 25 Ramadan dianggap suci. Jadi ini darah yang keluar dari tanggal 20 sampai 25 bukan haid. Dan tanggal 26 sampai tanggal 30 haid. Nah, paham ya penerapan rumus keempat? Anak ulangin nggak apa-apa, anak ulangin gitu nanti. Kalau paham nggak apa-apa, lanjut. Gimana? Penerapan rumus keempat? Paham insya Allah ya? Nggak apa-apa yang diulangin, ulang tat. Insya Allah paham ya? Ulang ya, nggak apa-apa. Nah ini kelihatan ya tabelnya ya. Rumus keempat adalah, lanjut ya nggak apa-apa. Kita ulang aja nggak apa-apa, 1 kali aja. Rumus keempat adalah, nanti kalau misalnya nggak ada bisa lihat rekaman atau tanya langsung boleh. Rumus keempat atau tanya sama orang alim di tempat antum masing-masing, banyak insyaallah. Yang nomor rumus keempat adalah hendaknya didahului suci selama 15 hari. Itu rumus. Nah, ada wanita itu berhentinya tanggal 10, berhenti haidnya. Sebelumnya nggak usah dianggap. Pokoknya dia berhenti haid tanggal 10 Ramadan. Itu Ramadan ya. 10 Ramadan. Kemudian tanggal 20 kok keluar darah selama 30 hari. Selama 10 hari. Tanggal 20 Ramadan sampai 30. Tanya sama antum, ustadz atau ustazah. Saya tuh sudah berhenti haidnya tanggal 10 Ramadan kemarin. Kok tanggal 20 keluar darah lagi sampai sekarang tanggal 30 tanyanya. Nah, kita paham rumus keempat. Hendaknya didahului suci selama 15 hari suci. Nah, ini 15. Harus 15. Nih, tanggal 10 ke tanggal berapa? Tanggal 10, 15 berapa? Berarti tanggal 15 hari suci. Jadi tanggal 25 kan? Nah, tanggal 25 itu harus suci. Ini suci. Dianggap suci. Karena apa? Dia berhenti tanggal 10. 15 hari setelah tanggal 10 adalah tanggal 25. Walaupun ini keluar darah tidak dianggap darah haid. Ini darah penyakit. Darah istihadah, darah fasad. Dia boleh sholat, puasa, dan lain-lain. Baru yang tanggal 26 dihitung haid. Kenapa? Karena sudah 15 hari. Suci 15 hari. Kemudian ini nggak dianggap. Setelah 15 hari ke-16 setelah suci. Ini haid. Nah, 26, 27 sudah nggak boleh sholat, sudah nggak boleh puasa. Seperti itu ya. Ini penerapan rumus yang keempat. Hendaknya didahului suci selama 15 hari. Nah, seperti itu ya. Insya Allah paham ya. Nah, sekarang kita lanjut ke rumus kelima. Nggak usah pakai tabel. Rumus kelima itu tidak usah pakai tabel. Hendaknya tidak didahului oleh melahirkan
Kalau berarti apa? Kalau darah setelah melahirkan, an-nifas. Nifas namanya, tidak usah pakai tabel ya. Sekarang sudah kita hafal rumusnya, gimana? Sudah hafal? Sekarang kita buat soal atau apa? Dialog imajiner. Antum gurunya ada yang tanya. Assalamualaikum Ustaz atau Assalamualaikum Ustazah. Saya keluar darah. Berapa? Jangan tanya berapa dulu. Lihat rumusnya dari pertama. Umur kamu berapa? Umur saya 8 tahun. Oh, tenang, kita tenang. Oh, berarti itu bukan haid, itu istihadah. Nah, sekarang ada tanya lagi, Ustazah saya keluar darah. Ingat rumus tadi 4. Kamu umur berapa? Umur saya 9 tahun. Wah, mulai deg-degan. Ini kayaknya haid ini. Ustazahnya. Umur saya 9 tahun. Oh ya, sudah keluar berapa lama darahnya? Sudah keluar selama 6 hari Ustazah. 6 hari Ustazah. 6 hari. Berapa jam keluarnya? Berapa jam? Ini maksud yang hitung jam ini nggak usah hitung banget ya. Ya dengan perkiraan saja. Maksudnya ada kata ulama itu dengan perkiraan. Misalnya menghitung antara waktu sholat dengan waktu sholat. Misalnya dia mulai haid ketika sholat subuh. Azan subuh. Ketika zuhur ternyata masih haid. Berarti subuh ke zuhur berapa jam kira-kira? Subuh ke zuhur 12 jam. Iya. Subuh ke zuhur 7 jam, 8 jam. 8 jam. Ya udah dikira-kira ternyata aku tadi haid keluarnya waktu subuh. Ternyata ketika azan zuhur dilihat lagi masih keluar, berarti 7 jam gitu, 7 jam. Habis asar ternyata udah nggak ada. Berarti hari pertama keluarnya adalah 7 jam saja. Nah, si wanita tadi keluarnya sudah selama 6 hari, tapi 1 hari cuma 2 jam. Hari pertama 2 jam, hari kedua 2 jam. Berarti berapa? 6 hari berapa? 12 jam. Belum haid berarti. Bagaimana caranya? Nah, ini penting juga yang saya sampaikan. Bagaimana caranya? Kalau dia memang baru pertama kali haid, maka dia bisa menunggu sampai 15 hari. Tapi dengan catatan, kalau misalnya darahnya berhenti, caranya bagaimana memastikan darah berhenti atau enggak? Kata fuqaha adalah dengan memasukkan kapas. Dengan memasukkan kapas ke dalam itu faraj, kemudian dilihat. Kalau misalnya masih ada bercak darah walaupun sedikit, maka dianggap belum suci. Tapi kalau misalnya dimasukkan, dikeluarkan hanya basah saja, kata ulama seperti air biasa atau seperti air ludah, tidak ada bercak keruh noda darah sama sekali, maka itu dianggap suci. Maksudnya apa? Segera dianggap hukumnya suci. Sudah berhenti darahnya. Itu kalau yang pertama-tama ya, misalnya gini. Ini 6 hari tadi ya, si gadis tadi 6 hari keluar. Tapi 1 hari cuma 2 jam. 1 hari 2 jam, 1 hari 2 jam, 1 hari 2 jam. Kemudian hari ke-7 berhenti darahnya. Berarti belum berapa? Belum 24 jam. Nah, pas berhenti, hari ke-7 berhenti darahnya, hari ke-8 berhenti darahnya, hari ke-8 berhenti, hari ke-9 berhenti. Pas berhenti tadi, hari ke-6 berhenti darahnya, dia bersihkan, dia belum mandi wajib ya. Kalau misalnya dari waktu keluar darah pertama ke waktu berhenti belum sampai 24 jam, cara membersihkannya cukup dengan air berwudu untuk sholat. Jadi gini, ketika darah berhenti di tengah-tengah, ini belum tahu kapan haidnya. Kalau misalnya jumlah dari darah pertama adalah kurang dari 24 jam, maka belum dianggap haid. Agak bingung ya, nggak apa-apa. Insya Allah nanti suatu saat paham, diulang-ulang aja. Hari ke-6 berhenti. Ya udah, karena hari pertama sampai ke hari ke-6 baru jumlahnya adalah 12 jam. Berarti dia belum dianggap haid sampai hari ke-6. Ya udah, dia bersihkan saja tadi bekas darahnya, anggap itu darah penyakit. Dan tadi dia kata pertama kali haid 6 hari nggak sholat, dipotong sholatnya karena mengira itu haid. Hari ke-7 berhenti darahnya, wah ternyata anak 6 hari ini bukan haid. Kenapa? 1 hari keluarnya cuma 2 jam, hari ke-6 berhenti total. Maka tadi hari 1 sampai hari 6 dipotong sholatnya. Berdosa enggak? Karena dia mengira dia dalam keadaan haid.
tidak berdosa dan qadha-nya tidak wajib segera. Santai saja. Ada waktu luang, santai. Tidak wajib alal faur, tidak wajib segera. Karena dia mengira tadi dia dalam keadaan haid. Nah, hari ke-7 sholat dia, hari ke-8 sholat, hari ke-9 sholat, hari ke-9 ternyata keluar darah lagi. Hari ke-9 keluar 10 jam. Hari ke-10 keluar lagi 10 jam. Hari ke-9 keluar, hari ke-10 keluar. Berarti gimana? Sejak keluar darah hari ke-9 dia nggak boleh sholat lagi. Nah, pendapat Mu'tamad dalam mazhab Syafi'i ini pertama kali haid, dia nggak tahu berapa waktu haidnya itu berapa, nggak tahu. Nah, ternyata hari ke-10, hari ke-11, hari ke-9 keluar 10 jam, hari ke-11 keluar 10 jam, hari ke-11 sampai 15 nggak keluar darah sama sekali. Berarti haidnya berapa hari? Bukan 2 hari. Dijumlah dari pertama waktu keluar darah, yaitu hari pertama. Hari pertama sampai hari ke-6 keluar darah 12 jam, hari ke-10 keluar darah 10 jam, hari ke-9 keluar darah 10 jam, hari ke-10 10 jam, berarti apa? Dia haid adalah selama 10 hari. Selama 10 hari. Oke, dia sudah dapat rumus, dia haidnya adalah selama 10 hari. Karena tadi 1 sampai 6 berapa total? 12 jam. 9 hari ke-9 keluar darah 10 jam. Berarti berapa? 22 jam. Hari ke-10 keluar darah 10 jam, berarti 32 jam haid. Ini pertama. Ya tadi sudah terlanjur sholat, Ustaz. Hari ke-7 sampai ke hari ke-9. Dosa dong sholat dalam keadaan haid? Tidak. Karena dia mengira dalam keadaan haid. Suci. Tidak dosa juga. Nah, tapi kebalikannya bagi orang yang sudah tahu haidnya berapa hari, misalnya dia haid adalah selama 9 hari, sudah tahu. Kata sebagian orang haid itu menjadi rutinitas, jumlahnya pasti ketika sudah mengalami 3 kali haid. Haid pertama 9, haid kedua 9, haid ketiga 9, kemungkinan seterusnya 9 terus. Nah, suatu saat ini sudah ada hitungannya. Orang yang biasa haid 9 hari, ternyata hari ke-6 sudah berhenti darahnya. Hari ke-6 sudah berhenti darahnya. Wah, kok sudah berhenti hari ke-6? Padahal aku biasanya 9 hari. Maka dia boleh langsung, ini kalau haidnya mu'tadah, mu'tadah itu biasa ya. Maksudnya memang punya rutinitas gitu. Maka dia boleh langsung sholat pada hari ke-6 ketika berhenti. Tidak perlu menunggu hari ke-9. Atau dia boleh menunggu sampai genap hari ke-9. Jadi hari ke-6 berhenti darahnya, hari ke-7 tetap nggak sholat, walaupun nggak keluar, karena menunggu sampai hari ke-9. Hari ke-8 nggak sholat, hari ke-9 ternyata sampai hari ke-9 nggak keluar. Berarti dia mengqadha sholat yang ditinggalkan pada hari ke-7, 8, 9. Jelimet. Diulang-ulang terus masalah haid itu. Diulang terus ya. Kalau laki-laki jelimet, soalnya nggak pernah ngalamin. Langsungnya ya. Makanya luar biasa fuqaha Syafi'iyah itu bisa memahamkan haid seperti ini. Tapi di Minhaj itu beliau membagi haid jadi 7. Luar biasa. Nah, seperti itu ya. Nah, kembali ke pertanyaan tadi kepada Ustazah tadi. Ada anak 9 tahun keluar darah selama 6 hari. Selama berapa 6 hari? Ternyata hari ke-8 hari ke-6 berhenti dan 1 hari cuma 3 jam, berarti total 18 hari. Berarti haid bukan? Bukan. Ini bukan haid, kamu 6 hari keluar, totalnya cuma 18 jam keluarnya. Berarti kemungkinan istihadhah. Tadi 6 hari selama tidak sholat, kamu ganti. Toh misalnya dalam jangka waktu 15 hari, interval 15 hari, ternyata keluar darah lagi, dan ternyata lebih dari 24 jam, maka tadi digenapkan, digabung antara 6 hari tadi, 18 jam, di tambahan-tambahan hari tadi. Wah, emang enaknya belajar langsung haid itu, pakai papan tulis sampai paham gitu ya. Ini nggak apa-apa, insya Allah nanti suatu saat kita paham. Realisasi cara nentuin berapa jam keluar per hari, gimana Ustaz, dicek terus? Enggak, tidak perlu dicek terus. Kata ulama, 1, dihitung tiap waktu sholat.
tiap waktu sholat dihitung. Misalnya menjelang waktu sholat. Misalnya ini alternatif kata ulama. Misalnya sudah mulai keluar ketika sholat subuh, waktu sholat subuh. Kemudian setelah masuk sholat zuhur itu dicek. Oh ternyata masih gitu kan. Apa namanya, berarti kira-kira 7 jam masih berjalan terus. Jadi tiap waktu sholat dicek. Atau cara lain adalah ketika berhenti kerasa, saya nggak tahu anak ini berhenti kerasa gimana. Ketika rasanya sudah berhenti, nggak ada yang ngalir, nggak ada yang sakit atau nggak ada apa, dicek langsung. Nah, seperti itu ya. Itu 2 cara, nggak harus ini dilihat terus, nggak perlu, kata ulama seperti itu. Karena akan menimbulkan was-was, repot, capek gitu kan. Caranya adalah gitu. Dan sekarang ada namanya aplikasi penghitung waktu haid ya itu ya. Ya wallah alam, anak belum pernah lihat, cuma ada, anak pernah dengar gitu. Nah seperti itu ya, nggak harus dicek setiap hari. Nah kembali tadi ya, anak kecil tadi yang tanya ke ustazahnya, ustazah, anak umur kalau hari kedua sampai hamil 1 kayak keluar terus, tapi nggak tahu berapa jamnya. Dikira-kira saja keluar hari, dikira-kira yakinnya berapa? Karena pasti ketika pertama keluar kan kerasa. Nah, kok keluar terus selama dan sakit terus atau apa, dikira-kira berapa jam? Tidak harus dicek setiap saat. Nah, gitu ya. Tidak harus dicek setiap saat, tapi dikira-kira. Cara paling baiknya adalah dicek setiap kali menjelang waktu sholat atau ketika kerasa berhenti. Cara ceknya adalah dengan kapas dimasukkan, apabila dikeluarkan ada masih becak keruh saja, itu masih dianggap haid. Nah, kemudian tadi kembali ke pertanyaan anak gadis kecil tadi ya, umur 9 tahun keluar darah selama 6 hari. Oke, ganti pertanyaan lagi. Ada anak ustazah, saya keluar darah. Umur kamu berapa? 9 tahun. Berapa keluar darah kamu? 6 hari. Total berapa jam keluar darahnya? Keluar darahnya kurang lebih adalah 1 hari 5 jam. Jadi hari pertama saya keluar itu sholat subuh sampai waktu zuhur, kurang sedikit, berarti 6 jam. Hari kedua waktu subuh sampai zuhur. Sampai hari ke-6 berarti 1 hari berapa jam? 5 jam. Berarti berapa? 6 hari keluar 30 hari. Haid bukan? Haid. Nah, gitu. Gampang insya Allah kalau paham rumusnya. Kemudian ada pertanyaan lagi, ustazah. Umur kamu berapa? Udah hafal, tanya apa? Udah nggak tanya, kamu kenapa gitu? Ustazah, umur kamu berapa? Terus ditanya. Umur kamu 9 tahun. Keluar darah berapa lama? Keluar darah selama 7 hari. Nah, tapi ini ustaznya curiga, ini udah tahu, udah pernah haid orangnya. Tadi 2 gadis pertama tadi belum pernah haid. Jadi ustaznya tahu, nggak perlu ditanyakan kapan berhenti haid. Nah, yang ketiga ini tanya orangnya sudah pernah haid. Kapan kamu terakhir berhenti haid? Saya berhenti haid itu 7 hari yang lalu. Berarti hari ini, dan dia tanya adalah hari ini keluar darah. 7 hari yang lalu berhenti darah haidnya terhenti, sudah suci. Kemudian hari ini, 7 hari setelah berhenti tadi, keluar darah. Makanya dia panik tanya, apakah hari itu haid? Bukan. Kembali ke rumus bahwa hendaknya didahului suci selama 15 hari. Gimana? Sudah jago belum antum? Laki-laki anak tanya. Perempuan insya Allah karena udah biasa ngitung, anak yakin bisa gitu kan, dan belajar gitu kan. Laki-laki gimana? Udah jago? Udah bisa ngitung belum? Udah bisa insya Allah ya. Udah bisa insya Allah. Sekarang pertanyaan. Apakah, ini pertanyaan aja, walau terjadi atau tidak, wallahu alam. Pertanyaan dari anak antum sudah tahu rumusnya. Apakah mungkin wanita dalam 1 bulan mengalami 2 kali haid? Mungkin atau tidak? Normalnya, mungkin atau tidak? Gimana? Sudah tahu rumusnya? Mungkin betul sekali. Ahsantum. Gimana? Anak kasih gambaran lagi. Mungkin sekali dalam waktu. Aduh, ini nggak ada tempat menghapus ya. Ada kan bang? Nggak ya. Mungkin sekali. Kan kita tanggal 1 suci, tanggal 16 keluar lagi. Betul sekali. Masya Allah. Ahsantum. Ya. Ya bang.
Ini 30 hari, nggak usah tulis angka-angka ya. 1 sampai 30. 1 sampai 30 hari. Bulan apa? Bulan Ramadan. Ramadan kita Ramadan. 1 Ramadan keluar darah, 2 Ramadan keluar darah, 3 Ramadan keluar darah. 1 hari keluarnya adalah 9 jam. Berarti berapa? 27 jam berhenti haid. Berhenti haid. Ini haid ya, ini haid kemudian berhenti. Kemudian 3 tambah 15 berapa? 3 tambah 15. 18 Ramadan. Keluar darah lagi. 18 Ramadan. Jangan 18 pas banget. 19, 20 Ramadan, keluar darah lagi, 3 hari lagi. 20, 21, 22, selama 27 jam lagi. Maka ini adalah haid lagi. Jadi dia apa? Karena ini 15 hari. 15 hari. Berarti ini adalah contoh dalam 1 bulan bisa haid dalam 2 kali. Ini contohnya seperti ini ya. Tanggal 3, ini berarti tanggal 4 sampai tanggal 19 ya. Berarti berapa? 4 15. 19 kurang 4, 15 ya. 15 hari. Ini adalah contoh saja. Normalnya adalah 6 hari haid, 23 hari suci. Ini wanita pada umumnya yang ada di seluruh penjuru dunia. Nanti ada permasalahan istihadah. Istihadah itu adalah ketika darah keluar dari lebih. Istihadah itu adalah ketika darah keluar lebih dari 15 hari. Dan bersambung dengan hari ke-15. Itu susah nanti. Di Minhaj, di Hasyiah Baijuri pada 7. Tapi nanti insya Allah ada rumus gampangnya. Tapi sekarang nggak sempat kayak bahas ya. Soalnya nanti kita misalnya ketemu atau ngaji lagi, dimanapun kita berada, kita bahas itu nanti. Cara menghitungnya istihadah. Nifas ya. Wa qallun nifasi majjah. Nifas itu paling sedikit tuh apa? Cuma setetes, cuma sekilas, sebentar. Tetes saja darahnya. Aqallun nifas. Kemudian wa ghalibuhu arba'una yauman. Rata-rata wanita itu nifas pada zaman dulu 40 hari. Zaman sekarang mungkin kedokteran sudah maju, sudah luar biasa bagus, ada obatnya, ada apanya, walau alam mungkin cepat. Nifas ya. Majah itu sekilas itu. Wa ghalibuhu arba'una yauman wa aktsaruhu sittuna yauman, dan paling banyak adalah 60 hari. Ada syaratnya juga dalam istihadah, ada 4. Syarat pertama dikatakan istihadah ini kok ikhlas saja. Sekarang rumusnya istihadah adalah 1. Hendaknya darah keluar ketika sempurna keluar bayinya, tuntas melahirkannya. Melahirkan bayi atau bakal bayi. Nasallallahu alaihi wasallam. Apa maksudnya bakal bayi? Yang keluar bukan bayi hidup. Mungkin janin, mungkin keguguran. Pokoknya tuntas ketika bayi sudah terlepas. Itu rumus pertama. Ketika darah keluar berbarengan dengan bayi, itu disebut talqul wiladah, kata ulama. Seperti itu. Bukan nifas itu ya. Nifas itu darah setelah tuntasnya melahirkan. Itu nifas. Rumus pertama. Hendaknya darah keluar ketika tuntas melahirkan bayi ataupun bakal bayi. Rumus yang kedua. Hendaknya darah keluar sebelum berhenti 15 hari. Maksudnya gimana? Ada wanita, Masya Allah, sehatnya luar biasa. Habis melahirkan, kering. Tidak keluar darah sama sekali. Sampai hari ke-15 tidak keluar darah. Hari ke-16 keluar darah, itu bukan darah nifas. Tapi kemungkinan besar darah haid. Karena apa?
Yang kedua apa? Tidak didahului bersih selama 15 hari. Itu syarat kedua. Nah, tadi maksudnya gimana tidak didahului bersih selama 15 hari? Tadi setelah melahirkan, pas melahirkan pasti keluar darah ya. Pas lepas bayinya tidak keluar darah lagi. Dia tidak mengalami nifas sampai hari ke-16 baru keluar darah. Jangan salah, itu bukan nifas, tapi itu haid. Kenapa? Didahului bersih selama 15 hari. Pertanyaan, ada orang melahirkan, kemudian tuntas, pada hari ke-10 baru keluar darahnya. Itu darah apa hari ke-10? Darah apa? Darah nifas atau darah haid? Darah nifas atau darah haid? Ayo. Melahirkan, tuntas, kemudian hari ke-10. Hari ke-10 baru keluar darah. Darah haid. Nah, syarat kedua, tidak didahului bersih selama 15 hari. Ya kan berarti syarat kedua nggak terpenuhi dong. Keluar darah adalah hari ke-10. Ya kan? Didahului bersih 15 hari enggak? Ya enggak. Bersihnya berapa? 9 hari doang bersihnya. Paham tuh? Gimana? Ulang enggak? Diulang enggak? Ini depan paham, depan anak paham katanya. Antum gimana antum? Oke, diulang? Ya. Syarat kedua, rumus kedua, tidak ya diulang. Siap, insyaallah. Barakallahu fiikum. Rumus kedua, ingat kata-katanya nih ya. Tidak didahului, digambar aja udah. Kalau udah gini digambar, mana di spidol? Nah. Habis ya. Ini melahirkan ya. Melahirkan. Anak hitung 1, hari pertama melahirkan. Rumus kedua adalah hendaknya tidak didahului bersih selama 15 hari. Ini 15 hari. Tadi pertanyaan pertama, ini nggak keluar darah setelah melahirkan, tidak keluar darah. Tidak keluar darah, nggak keluar darah, sampai hari ke-16 keluar darah. Rumus kedua, tidak didahului bersih selama 15 hari. Hendaknya tidak, berarti ini bukan nifas. Ini yang kedua syarat nifas loh ya. Syarat nifas. Jadi syarat nifas pertama, hendaknya setelah tuntas melahirkan. Syarat nifas kedua, dikatakan nifas. Hendaknya tidak didahului bersih selama 15 hari. Berarti maksudnya, ketika didahului bersih selama 15 hari, maka ke hari setelah ke-15 ketika baru keluar darah adalah darah haid kemungkinan besar. Karena didahului bersih 15 hari. Sedangkan rumusnya adalah yang kedua, tidak didahului bersih selama 15 hari. Ya kan? Tidak didahului bersih selama 15 hari. Berarti kalau didahului bersih tidak memenuhi syarat nifas haid. Nah, sekarang pertanyaannya kedua tadi adalah dia keluar darah pada hari ke-10 keluar darah. Apakah ini nifas? Gimana? Nifas? Ayo, gimana? Chat, gak apa-apa chat. Mic-nya gak aktif soalnya. Nifas bukan? Hari ke-10 keluar darah. Nih, nifas atau? Ya, nifas, betul. Ya, nifas. Apa? Bahas tadi ya. Ini dikatakan nifas, bukan haid. Betul sekali. Ahsantum insyaallah. Berarti anak betul ngomong nifas ya? Wah, anak kayak kebalik tadi gitu. Kebalik ya? Makanya kok anak kok ya betul nifas tadi. Yang jawab kan nanti antum nifas ya? Iya, Masya Allah, Alhamdulillah. Antum ini jawabnya apa? Haid, nifas. Ya nifas betul gitu. Anak yang nggak konsen. Astagfirullahaladzim. Gak apa-apa. Lapar, ya betul. Di sini masih puasa ya, Masya Allah, barakallahu fikum. Paham ya, insya Allah rumus kedua. Rumus ketiga adalah antara dua darah yang keluar tidak terpisah selama 15 hari. Ini mirip juga, mirip sama rumus yang kedua. Rumus ketiga adalah antara darah yang terpisah tidak terpisah. Antara darah yang keluar tidak terpisah selama 15 hari. Melahirkan ya, ini melahirkan hari pertama.
Nifas paling banyak berapa? 60 hari. 60 hari. Ya, ini yang kedua, paham ya? Ini baru. Nah, ini melahirkan, ini 60 hari. Banyaknya nifas paling banyak. Rumus ketiga ya. Ketiga gimana? Hendaknya antara dua darah yang keluar, antara dua darah tidak terpisah selama 15 hari. Misalnya gimana? Setelah melahirkan tanggal 1 sampai tanggal 10 keluar darah. Tanggal 20 keluar darah lagi. Tanggal 30 berhenti. Kemudian hari ke-5, tanggal nggak ada, tanggal ke-45. Hari ke-45 hari ke-45 sampai ke hari ke-50 keluar darah. 60 di sini aja, 60. Di paling pojok, 60. Nah, bagaimana ini? Hari 1 ke hari 10 sepakat. Kita ini nifas. Centang berarti nifas ya. Ini berhenti darahnya. Hari ke-20 itu cuma 10 hari. Berarti ini nifas. Sekarang, ini contoh hari 45 juga, mepet. Hari ke-50 sampai 60. Nah, hari ke-50 sampai 60 ini berhenti lagi. Keluar darah. Hari ke-50 sampai ke-60 keluar darah. Berarti ini apa? Berarti hari ke-50 darah apa? Nifas bukan? Nih. Tidak haid. Ahsantum, malah sudah mulai nih gitu kan. Ternyata jawabnya haid. Kenapa? Antara 30 sampai 50 berapa hari? 20 hari. Berarti syarat ketiga tidak terpenuhi, yaitu tidak terpisah selama 15 hari. Sudah jam 10 lebih, sudah jam 5 lebih. Alhamdulillah. Syarat haid yang ketiga, syarat nifas. Ada syarat keempat sebenarnya, ada lagi nanti, yaitu syarat keempat adalah tidak lebih dari 60 hari. Tidak lebih dari 60 hari itu syarat haid, nifas yang keempat. Ada nanti namanya istihadah. Istihadah kubro, istihadah sugro. Tadi yang kita bahas tadi istihadah sugro. Nanti istihadah kubro ketika apa? Ketika kasusnya adalah darah keluar lebih dari 15 hari dan bersambung antara hari ke-15 ke hari ke-16 bersambung, nggak terpisah. Tadi kita contoh semua terpisah. Yang kita contohin tadi semua terpisah. Itu nanti kalau di kitab-kitab ulama ada 7 nanti. Ada 7 pembahasannya, ada juga cara yang enak, masih dalam mazhab juga, yang ringan. Insya Allah kita bahas kapan-kapan ya. Karena kalau misalnya kita bahas ini doang lama gitu ya. Insya Allah kapan-kapan kita ketemu lagi, kita bahas masalah haid istihadah. Sekarang haid sudah selesai insya Allah. Nifas juga sudah selesai. Apa lagi setelahnya, Pak? Enggak, cuma lihat faslun, Pak. Masih tentang haid ya setelahnya. Faslun fi a'dari shalah, berarti bukan tentang haid lagi. Wallahu a'lam bis-shawab. Kalau ada yang belum kurang paham, tanyakan enggak apa-apa, japri enggak apa-apa, atau misalnya pengen struggle sendiri, Bu. Tanya itu kan cara instan ya. Bukannya gimana? Bagus, tanya bagus. Anak suka ditanyain. Bagus gitu loh. Cuma kalau pengen struggle itu denger MP3 dulu lagi. Rekaman lagi. Hitung buat tabel sendiri. Nah, itu kalau pengen struggle sendiri. Kalau udah mentok gak paham baru tanya. Jangan sampai kalau mentok gak paham dibiarkan. Udah gak, nanti ketika kita udah besar ditanyain. Kayak tadi, Ustadz, saya keluar darah gini-gini. Wah, saya dulu gak paham. Sekarang lupa. Jangan tanya sama saya. Jadi seperti itu nanti ya. Dulu gak paham, sekarang lupa. Gimana? Mending dulu paham, sekarang lupa. Nah, dulu gak paham, sekarang lupa ya. Gitu. Nah, ya. Semoga Allah mafaqihna fiddin, Allah memberikan kita kefakihan terhadap agama serta mengamalkannya. Wa kullu ilmin lupa baiknya ngantuk, lapar gitu kan. Wa kullu alimin bima lam ya'man, ya gitu. Gimana sih di Zubat itu lupa, ya Allah, astagfirullah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bis sabr.
Syukran ya, barakallahu fikum. Kalau ada tashih dari antum, mana tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa tadi pertanyaannya? Syarat pertama, haid umur minimal berapa? Umur minimal adalah 9 tahun kurang 16 hari. Qamariyah, hijriyah. Bukan, ya, kurang 16 hari. Bukan syamsiyah, bukan masehi ya. Hijriyah, 9 tahun kurang 16 hari. Iya. Masih kurang dari itu, lebih dari itu, 9 tahun kurang 20 hari, berarti belum dianggap haid. Nah, jadi 9 tahun kurang 9 kurang 16 hari. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.